pergi ke taman melihat bunga. Bunga melati, harum mewangi dan berseri. Kejaksaan genap 80 tahun usianya. Semoga terus jaya menegakkan keadilan negeri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rasanya sebagai pengantar sudah cukup dari pengantarnya dari Ketua Panitia menjelaskan apa tujuannya seminar ini. Namun demikian, saya sedikit bagaimana memandu acara itu dengan happy, dengan bahagia. Saya membaca buku Mahatma Gandhi, Bahagia Bapak. Ini saya kutip dari bukunya Mahatma Gandhi. Bahagia adalah happiness is when what you think, what you see, and what you do are in harmony. Itu persis seperti Trikaya Parisudu. Bahagia adalah pikiran yang baik, manajika, berkata baik, wajika, dan berbuat baik, namanya kayika. Harus ada harmoni. Tidak ada dusta di antara kita. Itu bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia, ada dua hal sebetulnya. Dua hal tema kita seminar ini adalah apa itu the first prosecution agreement, perjanjian penundaan penuntutan. Mungkin nanti dari narasumber akan menjelaskan dari pandangannya. Mengapa Bapak narasumber kita hadirkan dari akademisi dan dari pengadilan? Karena sistem kita kan integrated criminal justice system. Jadi penegakan hukum itu nggak bisa jaksa sendiri. Oleh karena itu kami undang dari Dayana, mungkin dari segi teori, kemudian dari pengadilan tinggi. Bagaimana masukannya supaya menjadi jalan? Apakah DPE ini sudah ada? Tadi disampaikan oleh Pak Kajati, sama itu dengan RJ. Oleh karena itu tidak salahnya kita bedah bagaimana kemudian menjadi kenyataan. Tadi Ketua Panitia sudah menjelaskan di dalam segi konstitusi bahwa kejaksaan adalah bagaimana bisa menerapkan ini mekanisme, Pak. Tadi Pak Kajati sudah jelaskan contohnya perkara air keras. Saya juga mengutip Pak, mungkin pada raba-raba apa DPE. Saya kasih contoh. Mungkin dulu pada waktu Pak Kajati masih di KPK itu ada kasus Rolls Royce, pengadaan Royce ya, di Garuda. Nah, di dalam pengadaan mesin pesawat Garuda itu digunakan dengan undang-undang korupsi. Tapi bagaimana di negeri Inggris, Amerika? Di Inggris itu ada yang namanya, di Inggris itu kemudian menggunakan DPE, Pak. Itulah mengapa salah satu perdagangan dunia ini kita membuat seminar ini. Nanti Bapak narasumber bisa jelaskan apa kelebihan dan kekurangan. Hasilnya, contohnya di otoritas Inggris itu mendapatkan sekitar 8,1 triliun Pak dengan DPE. Ya, jadi Rolls Royce itu pelakunya sama Pak. Di Indonesia, kemudian KPK yang nangani, Amir Sattar mantan Dirut Garuda dengan mendapatkan 26 miliar. Sementara di luar negeri besar-besar Pak dengan DPE. Apakah itu salah satunya kemudian kita mencoba alternatif? Ini alternatif Pak. Namanya kalau misalnya dikatakan RC itu kan menghentikan, ini penundaan. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Rani. Untuk itu tidak berlama-lama kami undang dari dari Pak Hakim Tinggi, kami persilakan Bapak Tarikan untuk di panggung ini. Silakan. Apakah ada overlapping kita?
pikir nggak akan ada overlapping ya. Kayak RJ saya contohkan. RJ di polisi tetap jalan sebagaimana kewenangan yang dimiliki, dan di kejaksaan juga tetap jalan. Itu kan tidak ada, sampai saat ini juga tidak ada gesekan. Mereka melaporkan RJ juga banyak, di kejaksaan juga banyak, bahkan mendapatkan apresiasi internasional. Bahkan RJ di kejaksaan ini sudah menjadi ikon internasional, menjadi RJ yang terbaik ya, oleh dapat pengakuan dari IAP, International Prosecutor Association. Itu dari 160 negara hanya Indonesia yang diakui. Itu sudah stempel bahwa kita ini mampu. Bagaimana dengan PA Gede atau DPI? Ini hal yang sangat berbeda. Kalau yang kita bicara RJ, yang salahnya adalah perkara-perkara yang tidak berdampak luas di bawah. Mulai dari buku saya ini. Kalau kita bicara mengenai DPA atau PA Gede, yang salahnya adalah perkara-perkara kelas atas. Tadi sangat senang saya ketika Bapak menanyakan apa tadi tidak bertentangan dengan pasal 4, hampir mirip tadi. Ya kan? Kalau menurut saya begini, ketika undang-undang baru nanti akan disahkan berupa KUHP yang berlaku untuk semua orang, nanti undang-undang lama dengan sendirinya tidak akan bisa diberlakukan. Asas hukumnya seperti itu. Ada asas a priori rogat ex post facto. Jadi hukum yang baru menyampaikan hukum yang lama. Dengan sendirinya hukum undang-undang KUHP, undang-undang dalam Konstitusi pasal 4 dengan sendirinya juga akan bisa disampaikan. Jadi kalau belajar hukum itu jangan setengah Pak Jari. Ya. Kalau hukum administrasi paling enggak kamu 3 asas kamu menguasai. Ya. Hukum yang baru, hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang lex specialis. Itu aja udah cukup gitu. Dalam perkembangannya di dunia peradilan, dulu saya pernah menangani perkara Duta Palma ya, Bapak Ibu sekalian. Duta Palma ini hampir sangat komplikated dalam penanganannya. Ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang kehutanan di sana. Dan kita mencoba undang-undang korupsi. Kenapa? Karena ada asas perkembangan daripada lex specialis derogat relatif menjadi lex specialis sistematis. Undang-undang mana yang bergerak dan dapat menguntungkan negara? Itu loh Pak. Jadi pelajarnya harus lebih kencang lagi gitu. Jangan sampai sesat pikiran kita, karena kita hanya tahu itu aja gitu. Nanti ini bagaimana Pak, pasal ini Pak bisa berlaku nggak? Maka dari itu pertemuan dari pagi hari ini akan menjadi masukan untuk undang-undang yang baru.